Orang tua siswa SMA Negeri 1 Maumere Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengamuk lantaran anaknya tidak boleh menggunakan seragam sekolah muslim di sekolah tersebut. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Baru ini kita mendengar polemik tentang gadis non-muslim yang ada di SMKN 2 Padang dipaksa untuk berjilbab. Videonya bisa kita lihat dari sebuah akun Facebook orang tua dari si anak gadis ini. Dan banyak sekali juga alumni-alumni yang ada di SMKN 2 ini merasa tidak pernah dipaksa untuk memakai jilbab. Seperti kita lihat, ada beberapa peraturan di sekolah itu yang berbunyi seperti ini. Dianjurkan memakai jilbab itu setiap hari Jumat. Memang untuk memelihara kultur yang ada di Sumatera Barat atau orang Minangkabau. Nah, saya melihat di sini sampai banyak sekali yang mengecam Sumatera Barat, sampai polemik ini bergulir sampai ke nasional dan akhirnya menyudutkan Sumatera Barat sebagai provinsi yang rasis. Menurut saya itu bisa diklarifikasi dengan intens saja. Kenapa harus dimunculkan campur tangan ini masalah HAM dan segala macamnya? Seharusnya cukup lingkup sekeluarga saja bisa diklarifikasi. Karena banyak juga kita lihat kan di provinsi-provinsi lain yang justru melarang orang memakai jilbab, dan itu bagaimana? Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini. Anak saya disuruh menggunakan rok pendek, sementara anak saya tidak bisa menggunakan rok pendek karena dia menggunakan jilbab. Acuan kita adalah pada tata tertib yang merupakan penjabaran dari Permen Dikbud nomor 45 tahun 2014. Kesedihan terlihat di kedua orang tua siswi Fatima Aswari saat mendatangi sekolah. Nah, orang Minang itu tidak rasis, dan saya bisa melihat kok dari videonya bagaimana seorang kepala sekolah tersebut menyampaikan dengan sangat baik sekali gitu. Jadi sudahlah, cukup sampai di sini saja karena memang jilbab itu identik dengan Islam. 100% penduduk orang Minangkabau adalah Islam, dan Sumatera Barat sekitar 97–98% adalah Islam, dan itu menjadi mayoritas di Sumatera Barat. Jika memang kita rasis, mungkin seperti provinsi-provinsi lain yang bagaimana Islam itu sedikit sekali. Ada juga netizen yang berbicara seperti ini. Padang itu keluarkan saja dari Indonesia. Nah, orang Sumatera Barat itu bisa dia membuat sebuah negara sendiri, tapi itu tidak sebuah pilihan. Janganlah terlalu mengecam Sumatera Barat secara keseluruhan, karena yang berbuat seperti itu hanya satu orang. Aturan berbusana juga diatur dalam instruksi Wali Kota Padang nomor 451.442/Binsos tahun 2005. Instruksi itu dikeluarkan pada tahun 2005 oleh Bapak Wali Kota Padang, yaitu Pak Fauzi Bahar. Ketika itu sudah 15 tahun aman-aman saja gitu. Kenapa baru sekarang ini dimunculkan ke nasional? Kalau memang rasis Sumatera Barat itu minoritas sudah habis di sana. Di sini juga kita bisa melihat sih banyak juga yang pro, seperti yang ada di komen Twitter ini. Kalian kalau bukan orang Padang, orang Sumbar nggak usah ikut campur. Kita di sini punya perda udah bertahun-tahun, dan ini heboh karena apa-apa sekarang dikit-dikit viral. Nah, ini seperti ini. Dan banyak sekali di sini yang membuat cuitan seperti Denny Siregar, Padang ternyata tidak seindah nasi Padang yang ada di mana-mana dan dinikmati banyak orang tanpa melihat golongan. Mungkin ini maknanya orang Minang itu ada di mana-mana damai-damai saja. Kenapa orang luar berada di kota Padang itu menjadi tidak nyaman?
Dan itu salah sekali. Banyak sekali orang-orang luar yang ada di Padang itu dan mereka aman-aman saja. Ini hanya karena sebuah video dan itu bisa diselesaikan dengan secara intern. Nah, di sini juga Khairul Umam dalam cuitannya usulkan ke Jokowi, suruh keluarkan Padang dari Indonesia. Suruh keluarkan Padang dari Indonesia. Oke. Dulu di zaman Indonesia Serikat, semua ini menjadi Indonesia Serikat dan presidennya itu adalah Soekarno. Nah, mana yang disebut dengan Republik Indonesia? Republik Indonesia yaitu Sumatera Tengah, Aceh, Lampung, Tapanuli, dan Yogyakarta. Sumatera Barat itu adalah Indonesia yang benar-benar Indonesia. Karena di dalam Indonesia Serikat waktu itu ada negara Sunda, ada negara Jawa Tengah, Jawa Timur, negara Dayak Besar, negara Kalimantan. Nah, mari kita lihat seperti yang ada di berita ini, yaitu yang ada di Bali. Komnas HAM, pelarangan jilbab terjadi hampir di seluruh Bali. Hampir di seluruh Bali. Bagaimana dengan Muslim yang minoritas di sana? Tapi apakah terjadi benturan atau ada laporan-laporan dari orang-orang yang minoritas, orang-orang Muslim yang ada di sana? Tidak. Mereka semua mengikuti apa yang ada diaturkan di Bali. Di sini juga ada di Tempo, SD Impres di Manokwari larang siswi berhijab di kelas. Nah, apakah ini menjadi sebuah polemik dan viral? Tidak, karena ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara kita mengikuti peraturan yang ada di sana. Jadi apakah karena Sumatera Barat itu, karena Minangkabau itu identik dengan Muslim, semua orang sangat mengecam sekali dan menyudutkan Sumatera Barat? Dan ini sangat disayangkan sekali karena saya bangga sebagai orang Indonesia. Mudah-mudahan saja ini bisa dapat diselesaikan secara bersama dan mari kita kembali kepada pangkuan NKRI. Janganlah saling mengecam karena banyak sekali yang terjadi. Janganlah yang disorot hanya satu ini saja. Mari kita benahi semuanya. Sebagai masyarakat yang ada di Indonesia, kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ini mungkin kan ada kesalahan dari Kepala Sekolah SMKN 2 Padang. Beliau pun sudah minta maaf. Janganlah digulirkan terus hingga menyudutkan kami orang-orang Minangkabau. Karena kami orang Minang juga sangat berpotensi untuk Indonesia. Sampai di sini. Mudah-mudahan saja pembicaraan saya ini tidak menjadi sebuah perpecahan untuk semua. Karena yang kita harapkan Indonesia tetap bersatu. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.